Sahabat channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya ditemani oleh Bang Jul, nama lengkapnya Julius Caesar Salang. Ya. Bang Jul, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Ganjar Pranowo. Ya. Yang lain kan kita sudah pernah singgung, Bang. Tapi yang ini baru kita mulai perbincangkan. Bang Jul tahu bahwa beberapa hari yang lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Dan apa yang terjadi setelah itu, Bang? Doa anak bangsa itu terus mengalir hampir setiap hari sejak hari itu. Ya. Dan bukan hanya anak-anak bangsa yang biasa, Bang, atau rakyat, atau masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi yang mendoakan Ganjar Pranowo adalah para elit-elit bangsa juga, Bang. Ya. Ada Ridwan Kamil. Ya. Dan juga ada yang lain-lainnya, sangat banyak. Dan salah satu di antara mereka yang mengirimkan doa itu adalah Anies Baswedan. Abang jangan angguk-angguk aja. Gitu. Pertanda yang baik. Yang baik ya. Abang tahu Anies Baswedan itu siapa, Bang? Ya, itu salah satu pesaingnya. Pesaingnya siapa? Ganjar Pranowo itu. Calon presiden dari koalisi yang diusung perubahan. Koalisinya belum jelas, Bang. Oh, koalisinya belum jelas. Yang pasti itu Nasdem. Oke lah, terima kasih. Ya. Dan menurut saya ini menarik, Bang. Ya, menarik. Ini saya bacakan. Ini doa dari Anies Baswedan. Dia bilang begini, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Insya Allah amanat yang diembankan bisa dibawa dengan baik. Dan semoga ini semua akan membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Luar biasa. Saya merasa doa ini sungguh ikhlas dari hati yang terdalam dari Anies Baswedan. Dan dia menyampaikan doa ini setelah pulang dari Istiqlal. Begitu dia keluar dari Masjid Istiqlal, wartawan bertanya, apa reaksi dia? Apa tanggapan dia terhadap pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Indonesia Perjuangan? Dan dia menyampaikan doa dan harapan ini. Ini menarik, ini spesial, dan saya merasakan itu dari hatinya yang paling dalam. Dan menurut saya, sesuai dengan iman saya, Tuhan pasti mendengarkan doa ini. Ya, makanya saya bisa mengatakan begini dengan keyakinan saya, Bang. Bahwa doa Anies Baswedan adalah jalan mulus bagi Ganjar Pranowo untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Apalagi, Bang, yang mendoakan ini kan bukan adalah Anies Baswedan. Dia bukan sekedar calon presiden dari partai atau koalisi perubahan. Abang tidak setuju koalisi perubahan dari Partai Nasdem. Ya. Dan kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini Anies Baswedan itu sering dipojokkan oleh netizen. Ya. Dia dianggap sebagai orang yang memanfaatkan identitas untuk mencapai kekuasaan. Jadi dia diserang dan dia dipojokkan karena itu. Lalu yang kedua, dia juga dianggap sebagai pemimpin masa lalu yang gagal. Kan sebelum dia dicalonkan oleh Partai Nasdem, dia adalah gubernur DKI Jakarta. Dan banyak kritik terhadap dia dan anggapan terhadap dia adalah pemimpin yang gagal. Nah, dalam konteks itu saya melihat beliau ini terpojok, Bang. Dan menurut sekali lagi
iman kepercayaan saya, doa orang-orang yang terpojok, doa orang yang tertindas itu pasti didengar Tuhan. Dan saya sangat berharap bahwa Ganjar Pranowo kalau sudah terpilih sebagai presiden nanti, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan. Karena doa Anies Baswedan pasti memiliki kontribusi yang besar untuk keterpilihan Ganjar Pranowo menjadi presiden. Ini menurut saya, Bang. Tidak tahu menurut Abang. Jangan senyum-senyum aja, Bang. Ya. Kali ini kita melihat sisi lain dari seorang Anies Baswedan. Ya. Ya, kita melihat Sisi yang positif ya. ya. Dan saya melihat bahwa memang Anies Baswedan benar-benar memang sangat memahami demokrasi itu bahwa harus saling menguatkan dan saling mendukung. Terlepas apa dia itu jadi kompetitornya Ganjar, itu lain cerita. Tetapi dalam Atau begini Bang, dia sudah tahu bahwa yang akan terpilih jadi presiden nanti adalah Ganjar Pranowo. Itu dia sudah tahu itu mungkin Bang ya. ya untuk sementara tinggalkan dulu itu. Oh tinggalkan dulu itu ya. Masih terlalu Oke, jauh. ya, kan? terlalu jauh. Tidak, ini kan tafsir saya Bang. Ya, betul. Tetapi yang seperti yang tadi saya katakan bahwa ini sisi lain dari Anies Baswedan yang memang diharapkan oleh semua orang untuk bisa meniru gaya seperti ini bahwa dia mendoakan orang lain, mendoakan kompetitornya. Walau nanti pada saat kalau kita bersaing itu soal lain. Tetapi ini benar-benar sisi lain yang memang perlu ditiru oleh semua. Tapi Siapa ya saja. saya ingin tanya kepada Abang dari hati terdalam Abang dulu. Abang percaya nggak Anies Baswedan doanya dari hati? Makanya kita jangan bicara dulu. Kita tinggalkan dulu posisi politik. Oh, ya. Karena kalau kita berbicara tentang sisi politis itu doakan bisa di Tipu-tipu ya? pelintir segala macam Oh, iya, iya. ya kan. Nah, gitu. Bisa saja. Kita melihat bahwa dari situ sisi baiknya. Nah, sekarang kita yang melihat bahwa bisa saja, ya kan? Nah, ini kita ngomong bisa saja. Bisa saja doa ini juga untuk memberi kekuatan kepada pendukungnya bahwa calon saya tidak, ya. Nah, calon presiden saya para pendukung tidak seperti yang digembar-gemborkan, tidak seperti yang selama ini Suka menjelekkan orang gitu ya? netizen katakan, oh itu bapak politik identitas Indonesia, ya kan? Iya. Nah, dia mencoba meyakinkan orang dengan seperti itu. Tapi saya tidak melihat sejelek itulah. Bang, tapi kalau begitu tafsirnya, berarti kan dia sedang tipu-tipu juga kalau begitu. Menipu para pendukungnya. Dan politik ini kan seni, Pak. Oh, seni nipu. Nah, doa juga bisa dipolitisasi. Oh ya, ya. Nah, jadi saya bisa menipu abang dengan cara saya berdoa. Padahal hati saya juga tidak seperti itu kan. Nah, itu kan analisanya seperti Ya. itu. Tapi saya tetap mengatakan bahwa memang doa seorang kompetitor itu luar biasa. Memiliki kontribusi yang baik ya. Iya, dan itu luar biasa. Terlepas apakah memang itu doanya politis atau bukan, Ya. tapi doa dari seorang kompetitor itu memang sangat luar biasa. Ya. Kali ini sangat tempur untuk Anies Baswedan, terlepas dari semua netizen mengatakan Anies Baswedan ini kan karena identitas segala macam. Tetapi kali ini saya salut kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan. Walaupun sampai hari ini tidak jelas siapa yang dukung dia untuk jadi presiden. Oh. Ya, tidak jelas. Kan Partai Nasdem, Bang. Nasdem kursinya berapa sih? Beda dengan PDIP, Bung. Ya. PDIP kursinya dia tanpa berkoalisi, kursinya sudah ada di sana. Tapi Nasdem kan dia harus butuh koalisi untuk itu. Nah ini Kan dia didukung oleh Partai PKS dengan Demokrat. tadi yang saya bilang kan belum jelas mereka itu. Oh, tidak jelas mereka itu. Tidak jelas. Nah, kenapa dikatakan tidak jelas? Buktinya mereka nawar Pak Mahfud jadi wakil, nawar Pak Sandiaga Uno. Nah, ini apa? Ya. Nah, jadi apapun itu, Bung Ardi, Iya. kali ini saya salut sama Pak Anies Baswedan. Salut saya. Semoga Bung sehat juga. Iya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bang Jul dan juga teman-teman channel Asal Omong. Demikian obrolan kami. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Anies Baswedan,
kita akan menghadapi demokrasi pada tahun 2024 dengan semangat yang suportif satu Ya. terhadap yang lainnya. Yang lain. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa dengan topik berikutnya.